Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, mungkin boleh Habibie dibuka satirnya. Kasihan dari Ibu, kayaknya penasaran siapa yang tahu sih ini ya. Yang intip-intip ya tadi Pak. Siapa lah kira-kira yang tahu sih ini ya. Kayaknya Tak nampak lah bukan. Tak perlu lagi intip-intip lagi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersalam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan yang diberikan oleh Ustaz Herman, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, adalah 20 menit. Saya kira harus teliti Pak. Ya, kali ini harus teliti. Kalau lewat 20 menit kena denda lagi nanti saya ini. Harus 20 menit. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Herman tadi, tidak terasa ya. Ya Pak ya. Tidak terasa ya. Bentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan yang meninggalkan kita. Jadi tak bisa kita kembali ke Ramadan lagi kecuali yang akan datang. Nah itu belum pasti kita dapat apa enggak. Nah, itu. Sebentar lagi ibaratnya kalau di pesawat ini udah persiapan mau turun. Nah, udah persiapan mau turun. Segala barang-barang mau kita bawa ke tempat tujuan kita, udah mulai kita perhatikan. Mulai kita ingat-ingat tas taruh di mana. Istri taruh di mana ya Pak ya. Sudah kita ingat-ingat. Begitulah Ramadan ini sudah mendekati ujung ya Pak. Walaupun sudah mendekati ujung, tidak boleh kita berputus harapan. 10 malam terakhir ini kita lebih maksimal lagi. Harusnya kita lebih upayakan semaksimal mungkin. Karena kenapa? Karena memang segala rahmat, keberkahan, puncak dari Ramadan ini adalah di 10 malam terakhir ini. Disinilah malam-malam puncaknya. Ibaratnya kalau ini ibaratnya bazar Pak, ya bazar. Disinilah puncaknya ini. Besar-besarannya diskon-diskonan. Nah itu istilahnya. Besar diskon-diskonan, besar rahmat Allah Subhanahu wa taala pada akhir-akhir bulan ini. Di sinilah kita mau ngambil diskonnya apa enggak Pak? Misalnya gini Pak, kita di pasar ini ada bazar ya. Ada pasar murah. Di pasar misalnya pasar Dayun. Kita kira-kira kalau ada dengar diskon 50%, 70%, kita kejar lah kira-kira itu. Kejarlah kan Pak ya. Kejarlah. Pagi-pagi pun jadilah, ya kan? Minyak murah 5.000 per 2 liter misalnya. Wah, saya yakin tuh warga Rodotus Salam ini pasti duluan ke pasar Dayun itu daripada orang pasar Dayun ya. Kenapa? Berburu diskon. Begitulah di akhir bulan ini. Kita harusnya di akhir bulan ini harus kita kejar Lailatul Qadar itu. Itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dalam Lailatul Qadar. Biar kita mencarinya. Biar kita mencari malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan permasalahan kita pada kali ini Pak, pada zaman ini, pada hari ini. Apa sebenarnya permasalahan kita pada hari ini Pak? Krisis ekonomi kah? Krisis politik kah? Krisis iman kah? Pada hari ini kata Profesor Sayyid
Muhammad Naqib Al-Attas, seorang ilmuwan dari Malaysia, mengatakan bahwa hari ini kita krisis adab. Krisis adab. Sekarang umat manusia, umat Islam khususnya, ialah berada di krisis adab. Ya, makanya kita tak heran zaman sekarang, Pak, Bu. Ya, tak heran. Udah berapa kali dipanggil sama orang tuanya, dan berapa kali dipanggil sama ayahnya, ibunya, emaknya, ya, dari dapur sana, memanggil ke ruang tamu, nak, sini bantu ibu dulu, nak. Tak dengar, Bu. Ya, nak, Bu. Tak dengar sekarang. Sekali dua kali tak dengar. Piring pecah dulu baru dengar. Nah, lempar dulu piring baru dengar. Itu anak sekarang. Krisis adab. Dan juga bukan anak juga. Kita pun sebagai orang tua sekarang juga dimasukkan dan dikategorikan oleh Profesor Naqib Al-Attas, kita termasuk juga krisis adab. Krisis adab. Kita sekarang krisis adab, bukan krisis iman aja, tapi yang lebih utama adalah kita krisis adab. Adab sekarang sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mulai diangkat. Makanya, Pak, kalau kita punya anak, punya saudara, masukkan ke pesantren, Pak. Masukkan ke pesantren. Ya. Bukan kita tidak boleh masuk ke SMP, tidak. Tapi sekarang adab anak-anak sudah dikhawatirkan zaman sekarang. Kalau bukan di pesantren, di mana mereka belajar adab? Ya. Kalau di SMP, berapalah SMP? Bukan untuk kita menyurutkan SMP, Pak, ya. SMA tidak. Tapi kita lihat pelajaran agamanya di sana. Pelajaran agama di SMP, SMA itu cuma 2 jam per minggu. Apa mau dibawa sama anak-anak, Pak, ke rumah? Agama 2 jam per minggu, di situ semua. Ya, di situ dia belajar fikihnya, di situ dia belajar akidahnya, di situ dia belajar. 2 jam itulah dicampur-campur. Mungkin bisa jadi dalam 1 bulan itu dia belajar fikih itu cuma sekali selama sebulan. Tapi kalau kita di pesantren bisa 2 kali seminggu. Tergantung pesantrennya. Ditambah lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Kita sekarang, makanya, Pak, kalau kita punya anak, masukkan ke pesantren. Kita berkorban sedikit tidak apalah, daripada kita menyesal nantinya di akhirat, daripada nanti kita menyesal di hari tua kita nantinya. Ya, daripada kita menyesal di hari tua nantinya. Kalau nanti kita sudah tua, renta, siapa yang nanti mau memandikan kita? Kalau tidak di pesantren itu diajarkan bagaimana adab-adab berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah tua, yang sudah renta. Kalau kami, Pak, waktu zaman pesantren dulu sering diingatkan oleh kiai kami, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu nasihat dari kiai kami. Dia mengutip dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadha rabbuka, telah diperintahkan, telah ditetapkan kepada Tuhan kalian, kepada kalian, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita enteng, Pak. Sekarang kita lihat di media-media sosial anak-anak sekarang, ya. Hati-hati, Pak. Kita ingatkan kepada anak kita sekarang. Sekarang lagi tren di sana sekarang, trending sekarang. Wahai langit, katanya, wahai langit turunkanlah hujan, katanya. Ini tak sepele, Pak, ya. Ini nggak perkara sepele. Wahai langit turunkanlah hujan. Dia meminta kepada langit, sedangkan langit adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang lagi trending itu, Pak. Hati-hati. Kalau kita punya anak itu termasuk syirik, kesyirikan, syirkun azim. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syirik. Dan dia meminta kepada langit, wahai langit turunkanlah hujan, katanya. Itu termasuk syirik. Makanya dikatakan Allah tusyrik. Jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, ini berbakti ini luas cakupannya, Pak. Luas
cakupannya. Tapi dikatakan oleh di firman Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab kita sebagai seorang anak, apabila berjumpa kepada orang tua masih hidup, orang tua kita sudah mulai dalam usia lanjut, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma, apabila kalian mendapati orang tua kalian dalam keadaan sudah tua, atau kilahuma, atau salah satu di antara keduanya, fala taqul lahuma uff, janganlah kalian sesekali berkata uff, berkata ah, atau membentak mereka. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Kalau sekarang kita lihat lah Pak, ya, mudah-mudahan di kampung kita tidak ada seperti itu. Tapi kita lihat di kota-kota sana, di luar daerah sana, berapa banyak anak membunuh orang tuanya. Berapa banyak anak membunuh orang tua gara-gara apa Bu? Gara-gara apa? Gara-gara game. Tak dikasih uang berbeli voucher game, dibunuhnya orang tuanya. Ya? Disuruh sholat, disuruh puasa, dibunuhnya orang tuanya. Itu apa? Tak paham dari adab tadi. Adab kepada orang tuanya. Wa qul lahuma fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya atau salah satu di antara keduanya kalau masih hidup perkataan yang lembut. Memang kita Pak, sifat manusia ini semakin tua nanti kita akan semakin baik, semakin kecil pemikiran kita, sifat kita semakin kecil, akan kembali sifat kita semakin semula. Ya, semakin tua kita nantinya sifat kita semakin kekanak-kanakan. Ya. Semakin kekanak-kanakan, mudah tersinggung. Ya. Kadang-kadang kita berkata lembut pun orang tua tersinggung, apalagi berkata kasar. Begitulah sifat manusia nantinya. Fitrah manusia akan kembali ke semulanya. Kita lihat Pak, kalau kita nanti sudah tua kembali lagi ke anak-anak. Mohon maaf Pak, kalau kita nanti sudah tua, buang air pun susah. Kadang-kadang buang air di tempat, ya, buang air di tempat tidur. Itulah kita dulu waktu masih kecil, ya Pak, ya Bu. Gitu kita dulu kan. Kalau udah tua nanti seperti itulah kita nantinya. Susah jalan. Dulu pun kita waktu masih kecil susah jalan. Nanti pun kalau sudah tua kita pun menjadi hilanglah tenaga. Susah mau jalan. Kesana capek, mau kesana capek. Itulah kita nanti kalau sudah tua. Nah, pentingnya lah inilah ditanamkan kepada anak-anak kita sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Masukkan anak-anak kita ke pesantren, ke guru ngaji. Tak apa Pak, tak apa Bu. Pulang dari pesantren dia, pluskan dia ke guru ngaji. Pluskan dia ke guru ngaji. Guru ngajinya mengaji siang, mengaji maghrib, terserah. Berikan ilmu semata-mata di hari mudanya, biar kita nanti di hari tua nanti tidak menyesal. Itulah pentingnya adab. Karena Rasulullah SAW salah satu misi utamanya di dunia ini ialah menyempurnakan akhlak manusia. Pada zaman jahiliyah, orang tua itu malu Pak, malu punya anak perempuan. Karena apa? Karena orang Arab itu beranggapan anak perempuan itu beban untuk keluarga, makanya dibunuh hidup-hidup. Kalau tidak dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Itu salah satu tradisi di zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah bebas orang menikah sama siapa saja, ya, boleh menikah sama adiknya sendiri, sama penantunya, bebas zaman jahiliyah. Mau berapapun istri dia, makanya orang-orang suku Quraisy, kepala-kepala suku itu bebas dia. Mau punya istri berapa, mau 100 kek, mau 200 kek, terserah dia, tak ada limited edition, unlimited, tidak ada batasnya. Makanya datang Islam untuk mengaturnya. Adab. Dikatakan dalam kitab Ta'alim Muta'alim, karya dari Hadratus Syekh Hatim Asy'ari, tidak ada la imanan wala tauhidan wala syari'atan liman la adabun lahu. Tidak ada tauhid, tidak ada iman, tidak ada syariat bagi siapa-siapa yang tidak punya adab. Dikatakan di kitab Ta'alim Muta'alim. Ini pesantren dipelajari ini.
di pesantren. Tidak ada tauhid, tidak ada iman, tidak ada syariat bagi siapa-siapa yang tidak punya adab. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita di seluruh lini kehidupan kita ini harus punya adab, Bu, Pak. Ya, jangankan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus punya adab. Bagaimana adabnya? Kita dalam sholat contohnya diatur dalam sholat. Bisa enggak kita sholat Allahu Akbar kayak gitu? Hah? Semau kita angkat takbir, terserah saya lah Ustaz. Semakin tinggi semakin bagus katanya. Allahu Akbar kata semakin tinggi. Anda tidak boleh. Karena apa? Itulah adab. Adab kita kepada Allah SWT sudah diatur. Ada tata keramanya. Bagaimana kita menghadap Allah SWT. Kita ketika masuk masjid memakai pakaian yang harum, menutup aurat, itu termasuk adab, Pak. Termasuk adab, ya. Kalau kita pakai celana pendek, jangankan kepada Allah SWT, kepada manusia pun kita pakai celana pendek, tak elok kan, Pak? Bu, tak elok kan? Tak bagus. Misalnya nih, kita menghadap Pak Bupati, kita menghadap Pak Bupati pakai celana pondok, pakai celana pendek di atas lutut. Kira-kira gimana tuh, Pak? Kira-kira gimana itu? Kita menghadap Pak Bupati pakai celana pendek, pakai kaos, datang ke depan Pak Bupati, gantar, Assalamualaikum Pak Bupati. Kira-kira kita diterima enggak itu? Atau disuruh pulang? Saya kira dipanggil Satpol PP kan. Tolong Pak dimasukkan ke ke panti sosial katanya. Nah, itu juga kepada manusia kita harus, kepada manusia kita harus punya adab. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Terjadinya kerusakan pada saat ini karena apa? Karena hilangnya adab. Hilangnya adab. Utamanya adalah adab. Orang tua lupa kepada anaknya. Orang tua sibuk sama sekarang, sibuk main HP, sibuk lihat TikTok lah, sibuk lihat Instagram lah, WhatsApp lah, dia tak sadar anaknya. Bapak Ibu pernah lihat enggak? Kalau Bapak Ibu lihat di sosial media, ada seorang ayah keasyikan main game, dia lupa dia sedang mencarger HP. Dimainkan anaknya masih bayi, charger itu. Dia habis charger HP-nya, dicabutnya, dia main HP, dibiarkan anaknya di samping. Apa anak ini tak berakal? Umurnya 2 tahun atau 3 tahun sekitar gitu dari badannya. Dimasukkan anak itu ke lidahnya ini. Kabelnya itu tersengat. Tersengat. Wallahu a'lam meninggal apa enggak. Tapi saya lihat di video itu anaknya sudah jegang-jegang. Seperti itu. Orang tua pun bukan cuma anak yang harus kita tuntut beradab. Orang kita sudah sebagai orang tua pun harus kita tahu adab kita kepada anak seperti apa. Kita mau menyuruh anak kita sholat, terkadang kita pun tak sholat. Kita mau nyuruh anak kita baca Quran, terkadang kita tak baca Quran. Terkadang kita suruh anak kita puasa, kita tak puasa. Sholatlah nak katanya, dia pun tak sholat. Jangan main HP aja katanya, dia main HP. Bagaimana itu, Pak? Kita yang sebagai orang tua yang pertama kali dilihat oleh anak kita sebagai yang ditiru, Pak. Orang tuanya lah yang dulu ditirunya di rumah. Bagaimana kehidupan orang tuanya di rumah? Kalau orang tuanya main HP terus, gitulah anaknya. Makanya kita harus pilih hikmah. Kita ajarkan anak kita dengan hikmah. Kalau memang tak ada keperluan dengan HP, tak perlu dengan HP. Kita harus bagi contoh. Guru utama seorang anak adalah orang tuanya. Guru seorang anak adalah orang tuanya terlebih dahulu. Bagaimana orang tuanya di rumah, itulah yang insya Allah akan jadi tuntunan bagi anaknya. Kalau orang tuanya sering pakai celana pendek, pakai kaos keluar rumah, anaknya pun insya Allah akan melihat seperti itu. Orang tua aku pun kayak gitunya katanya. Kadang-kadang itu, Pak, kadang-kadang kita saya pernah menegur seorang anak. Kenapa pakai baju kayak gitu keluar? Saya bilang kan. Karena anak-anak yang kayak ini ya, kadang-kadang yang memang kurang pendidikan, kurang dididik sama orang tuanya mungkin atau di sekolah. Apa katanya? Apa urusannya katanya? Orang tua saya nggak mengurus saja katanya. Apa urusannya katanya?
Orang tua saya nggak melarang katanya. Nah, seperti itulah anak-anak sekarang ya. Dinasehati malah membantah. Itu kan apa? Adab. Utamanya adab. Mulai dari zaman sekarang kita perbaiki adab. Adab terlebih dahulu. Adab kita kepada ulama bagaimana? Adab kita kepada para pemimpin bagaimana? Bagaimana adab kita kepada sesama manusia? Kita perhatikan terjadinya kerusakan di bumi ini karena kita tak punya adab. Bagaimana adab kita kepada lingkungan? Asal sembarangan potong aja, ya Pak. Asal sembarangan buang sampah aja. Gitulah kita sekarang. Kamu punya kurang adab kita, kurang adab kita kepada alam. Bagaimana alam mau menjaga kita? Alam kita tak jaga. Buang sampah sembarangan, potong kayu sembarangan. Datang banjir, siapa yang disalahkan? Siapa kira-kira yang disalahkan Pak kalau datang banjir? Pemerintah kan? Kalau pemerintah, kampung, kepala kampung, Pak RT. Tapi kita tak sadar akibat itu bencana itu terjadi karena apa? Sebab tangan kita sendiri. Buang sampah sembarangan diselokan. Datang banjir, oh ini Pak RT ini nggak mengusulkan ke dinas kebersihan, nggak diangkut ini ya katanya. Tapi kita sadar kita sering buang sampah aja ke selokan, sampai tertutup selokannya sama sampah-sampah. Itu masuk adab kita Pak. Adab itu luas cakupannya, luas. Adab manusia, adab kepada hewan, adab kepada lingkungan, terutama adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kita semua. Kalau kita mau makmur, mau sejahtera, kita menginginkan negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, yang senantiasa dinaungi oleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali kita perhatikan adalah adab kita. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala utamanya. Kalau insya Allah adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah benar, adab kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah benar, insya Allah semua tantangan kehidupan kita akan benar. Insya Allah. Karena kunci dari dikatakan oleh Kiai Hashim Asy'ari adalah tauhid, iman, syariat, pondasinya adalah adab. Adab. Itu Pak. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pulang kita dari sini Pak bisa kita terapkan untuk keluarga kita. Kalau kita masih punya cucu, punya anak, saran saya Pak, Bu, sebelum kita menyesal, ya, sebelum kita menyesal itu datang belakangan Bu. Kalau di awal itu bukan menyesal namanya, ya, bukan menyesal itu di belakangan nanti. Mulai sekarang kalau kita punya cucu, punya ponakan, punya anak, masukkanlah ke pesantren, rugi sedikit tak apalah, bayar 600 per bulan, 400 per bulan tak masalah, daripada kita menangis suatu saat nanti di hari tua, ya, tak ada menghormati kita. Siapa yang menghormati kita? Siapa lagi yang mau berbakti kepada kita kalau bukan anak kita sendiri, bukan cucu kita sendiri? Tak mungkin anak tetangga mau berbakti kepada kita, tak mungkin anak tetangga mau memasak ke rumah kita. Kalau kita sakit, tak mungkin anak tetangga yang akan mengurus kita. Dimulai dari mana? Dari adab. Ditanamkan ada akhlakul karimah itu. Dia tahu kalau ayahnya sakit, emaknya sakit, dia merawat. Karena apa? Dia adalah kewajiban dia. Itulah yang ditanamkan kepada anak-anak pesantren. Mungkin saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, itu datang daripada diri kami. Jika kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.